Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up guys? Welcome to my channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya alat ukur. Cekidot. Nah, sebentar. Oke. Nah, lebih spesifik lagi kita akan belajar tentang konstruksi alat ukur, yaitu seluk-beluk alat ukur. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi, nama saya Hisyam Nabil Najimuddin Al-Barik. Kalian bisa panggil saya Hisyam. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Departemen Teknik Instrumentasi Institut Teknologi 10 November. Di ITS, saya diberkahi oleh NRP atau nomor registrasi pokok, yaitu 204 220 1008. Oke. Ayo, sebelumnya saya tanya pada kalian, apa sih alat ukur itu? Ada yang tahu? Sepertinya nggak ada yang tahu ya. Oke, saya lanjut saja. Jadi, yang pertama akan saya jelaskan yaitu peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian. Jadi, seperti ini. Jadi, ada hubungan erat dengan yang namanya diagram blok sistem pengendalian. Di mana peran alat ukur tersebut? Peran alat ukur yaitu di sini ini. Nah, bisa dilihat di gambar yaitu di antara sistem pengendalian, yaitu menghubungkan antara output ke input. Jadi dari output itu diukur, misal outputnya suatu temperatur, diukur oleh yang namanya sensing element atau sensor, terus setelah itu diubah dan diteruskan menjadi suatu sinyal ke input. Seperti itu. Jadi, kita bisa simpulkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian. Nah, seperti itu tadi yang saya jelaskan, yaitu ya sebelum dikendalikan ini, diukur dulu outputnya agar menjadi pengendalian. Setelah itu dikendalikan, seperti itu. Yang kedua, yaitu jika hasil pengukuran input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah, walaupun sebenarnya sistem pengendalian sangat baik. Nah, kembali ke poin nomor 1, yaitu sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian. Di nomor 2, jika pengukuran salah, berarti bagian pertamanya salah, otomatis bagian selanjutnya ikut salah dong. Nah, jadi meskipun bagian selanjutnya ini sistemnya baru atau sangat baik sekali, tapi jika bagian pertama yang paling penting ini salah, ya otomatis selanjutnya salah, seperti itu. Nah, ini melanjutkan yang seperti kata-kata saya di nomor 3, yaitu jika sistem pengendalian salah, maka output pun salah. Nah, yang pertama salah, misal pengukurannya salah, terus yang selanjutnya kedua, ketiga, keempat salah, otomatis yang terakhir yaitu outputnya ya salah juga. Contohnya ini dalam pengukuran yaitu mengukur temperatur misalnya dengan termokopel terus dikendalikan. Contohnya sistem pada air conditioner. Nah, jika mengukur temperaturnya ini salah, misal aslinya itu temperaturnya 35, tapi dalam alat ukurnya diukur hanya 33 derajat Celcius. Otomatis saat sinyal yang terkirim ke controllernya si air conditioner ini juga salah. Akhirnya si controller mengirimkan perintah ke aktuator juga salah, akhirnya aktuatornya ke plan-nya juga salah, dan otomatis outputnya salah dan menghasilkan kecepatan blower dalam air conditioner ini tidak sesuai gitu. Jadinya nanti temperatur yang diinginkan oleh set point atau pengguna air conditioner tidak sesuai dengan output yang dihasilkan oleh air conditioner. Seperti itu. Nah, ini karena 3 hal tersebut tentang pentingnya alat ukur, maka
validasi pembacaan alat ukur sangatlah penting. Validasi itu seperti ketelusuran atau akurasi dari pembacaan alat ukur ini sangat penting. Yang saya jelaskan tadi, misal temperatur 35 dibaca 33, wah enggak, berarti itu kan kesalahan yang cukup besar. Mengakibatkan suatu masalah yang cukup besar juga. Ini air conditioner nih. Bagaimana kalau sistem kebakaran yang misal suatu pengukur suhu nih mengukurnya 70 derajat padahal aslinya itu sudah panas sekali 100 derajat, sudah terbakar sekitar tuh. Ya akhirnya sudah terlanjur terbakar, baru alat yang muncul air ini, yang menyemprotkan air ini baru mengeluarkan respon seperti itu, baru mengeluarkan output. Jadi mengakibatkan respon. Jadi kalau alat ukurnya tidak akurat atau tidak valid atau tidak ketelusurannya rendah, jadi mengakibatkan yang namanya respon yang terlambat atau kesalahan respon, kesalahan output. Selanjutnya kita bahas tentang elemen dasar alat ukur. Jadi setelah kita bahas tadi, kita telusuri lagi nih namanya alat ukur. Alat ukur itu gak hanya alat ukur seperti itu. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu bagian sensor. Sensor ini elemen paling dasar, yaitu elemen yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diukur. Jadi seperti dalam termometer, sensornya yaitu besi atau logam, lempengan logam yang menyentuh langsung dengan, misal kalau temperatur untuk termometer pengukur temperatur lingkungan nih. Jadi si logam ini kan bersentuhan langsung dengan lingkungannya, itu lingkungan yang akan diukur. Atau termometer badan, berarti logamnya berhubungan langsung atau menyentuh badan kita. Jadi yaitu sensor adalah, gampangannya sensor adalah suatu elemen yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diukur. Oke. Selanjutnya sensor ada yang namanya transducer. Transducer itu elemen pengubah. Jadi dari suatu sensor tadi kan mengukur misal termometer kan mengukur thermal atau panas. Itu enggak semerta-merta bisa diproses oleh tahap selanjutnya. Jadi perlu adanya namanya elemen pengubah dari thermal tadi atau temperatur atau panas tadi, diubah oleh yang namanya transducer menjadi suatu sinyal besaran lain yang dapat diproses. Contohnya nih dalam temperatur, dalam termometer nih. Dari thermal, diteruskan ke transducer ini, transducernya berupa air raksa kan. Air raksa ini memuai volume, menyebabkan ini tadi indikatornya, menyebabkan bisa menunjuk ke indikator. Jadi transducer yang berperan dalam termometer yaitu air raksa. Jadi dari panas, dari thermal diubah ke muai volume air raksa agar bisa terbaca oleh indikator gitu. Selanjutnya yaitu sinyal conditioner. Sinyal conditioner ini bahasa gampangnya yaitu penguat sinyal. Jadi thermal dari yang dirasakan sensor ini sangatlah rendah ya, kayak tidak terlalu panas gitu, perubahannya sangat, agar termometer ini bisa mengukur yang akurasinya tinggi nih. Jadi perubahan misal 0,1 derajat ini terukur ya. Caranya yaitu harus dengan penguat sinyal. Jadi dengan penguat sinyal ini otomatis nilai yang sangat kecil ini bisa terbaca oleh si alat ukur ini. Contohnya kalau dalam termometer ini penguat sinyalnya yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler ini pipa yang sangat sempit ya, jadi perubahan temperatur lingkungan yang
kecil pun membuat si air raksanya memuai yang cepat naik karena selang pipanya ini sangat sempit gitu. Selanjutnya yaitu output stage. Output stage ini ya tujuannya yaitu memodifikasi sinyal instrumentasi agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan pengguna. Berarti output stage-nya yaitu di indikator ini kan. Jadi bagaimana si air raksa bisa menunjuk ke angka yang benar sesuai temperatur lingkungan sekitar gitu. Jadi dimodifikasi apa ya? Modifikasi lagi agar bisa menunjukkan ke indikator yang benar gitu. Nah, ini dalam hal keluaran adalah sinyal instrumentasi standar atau transmitter. Transmitter kan transmit, berarti menyalurkan sinyal. Seperti itu. Nah, tadi kan kita bahas tentang transducer. Nih, ada transducer. Kita bahas lagi lebih dalam tentang transducer. Yaitu yang pertama, isyarat dari sensor diteruskan, diubah, atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya dari alat ukur atau bagian penunjuk. Jadi di transducer itu kan mengubah kan. Tujuannya yaitu mengubah agar bisa terbaca gitu. Jadi ini seperti itu. Dua, pengubah pada alat ukur dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis atau gerak, kinematis atau mekanis itu atau gerakan ya. Optis itu optik ya, cahaya gitu. Elektris ini listrik bisa berupa tahanan atau resistansi itu atau besaran elektrik lainnya. Terus pneumatis ini tekanan udara. Thermal ini temperatur, sampai pada sistem gabungan yang bertujuan dapat menampilkan hasil pengukuran. Jadi ya gabungan, bisa kinematis dengan optis atau optis dengan elektris, seperti itu. Selanjutnya, fungsi utama pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor. Seperti yang saya jelaskan tadi kan. Jadi dengan diubahnya sinyal tadi, misal dari thermal ke pneumatis nih, diubah ini sehingga bisa memperjelas sinyal atau bisa terbaca oleh bagian selanjutnya. Nah ini, agar suatu perubahan kecil objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian penunjuk atau pencatat alat ukur. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contohnya tadi kan pengubah-pengubah itu. Yang pertama ada pengubah kinematis atau mekanis. Contoh pertama yang saya ambil yaitu pada alat ukur tekanan atau C Bourdon pressure element. Pada alat ini dia mengubah dari pressure atau tekanan udara, fluida atau udara yang biasanya pneumatik ke yang namanya ini kinematis, rotasi. Loh, jadi ada sudut ini. Jadi semakin ada udara yang masuk ke sini, ini kan nanti kan pasti ada seperti kayak pipa gitu kan. Nah, pipa masuk ini dengan diukur ini si anginnya, misal angin nih, ini biasanya ada di alat pengisi angin ban kan. Jadi sebagian angin yang ada yang diteruskan, ada yang masuk ke pipa kapiler ini, kecil ini. Masuk kan semakin tinggi kan. Ini misal tinggi banget nih semprotannya ini. Jadi semakin bisa memutar yang namanya ini. Seperti pada pepatah padi yaitu semakin berisi semakin menunduk. Jadi misal awalnya di sini nih. Di sini ini kodaknya ini. Terus karena terisi sama angin tadi, jadi ke bawah sini. Seret. Akhirnya kan ini ada gerigi ini ya. Ada gear yang bisa memutar si penunjuk ini, indikator.
Jadi misal awalnya ini si kotak pemutar paling akhir ini, si pangkalnya ini di sini misalnya ya. Terus diisi ini, terus penunjuknya di sini. Terus pas diisi angin, akhirnya dia turun ke sini dan si indikator penunjuknya ini berpindah karena ada gear ini. Oke, paham kan? Kalau ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Oke. Selanjutnya ada yang namanya micrometer screw. Bisa tebak gak nih ini mengubahnya gimana mekanismenya? 1, 2, 3, nggak ada yang bisa tebak ya. Kita lanjut saja. Jadi micrometer screw ini mengubah dari gerakan rotasi kan untuk mengukur misal ada cincin nih di sini, cincin kawin. Di sini diukur, dimasukin, terus agar pas kan kita harus memutar si raket ini dengan gerakan rotasi kita. Hingga bisa akhirnya menghasilkan suatu gerakan translasi, bisa maju, bisa mundur gitu. Jadi prinsipnya yaitu diubah dari rotasi ke translasi. Ini rotasi ke translasi. Seperti itu guys. Oke. Udah paham semua? Kita lanjut ya. Selanjutnya contoh kedua yang akan saya jelaskan yaitu pengubah elektrik. Pengubah elektrik yang pertama ini apa? Coba tebak apa? Ada yang tahu? Sepertinya tidak ada yang jawab nih. Ini namanya Ini namanya thermocouple. Oke, jadi thermocouple ini mengukur yang namanya thermal atau temperatur di lingkungan, diukur oleh si penghantar panas yang kuat yaitu si logam ini. Terus akhirnya ini diubah ke besaran elektrik, ke resistansi. Nah, ini sudah masuk kabel ini berarti sudah berubah jadi besaran lain, R, ke resistansi. Semakin besar resistansinya berarti ada temperatur yang semakin besar di lingkungan. Begitulah mekanisme sederhananya. Terus selanjutnya ada gitar elektrik. Gitar elektrik kan tidak ada lubangnya sih. Biasanya kan ada lubang ini kayak untuk menghasilkan sinyal-sinyal akustik. Di gitar elektrik ini nggak ada, tetapi kenapa bisa tetap mengeluarkan suara yang begitu enaknya seperti itu? Karena jadi dia itu prinsipnya dari getaran dawai ini terus diubah ke besaran elektrik. Jadi ini kan ada kabelnya nih, kabel. Terus dari elektrik tadi, misal elektrik ya, misal saya kasih simbol E elektrik ya, diubah ke dari elektrik tadi diubah lagi ke outputannya berupa suara. Ini misal. Nah, jadi harus perlu speaker untuk memperkuat sinyalnya ini tadi. Elektrik ke akustik. Jadi dari getaran, dawainya bergetar kan. Terus dari getaran tadi diubah ke suatu besaran elektrik yang disalurkan melalui kabel. Terus agar dari getaran tadi bisa keluar suara musik, jadi diubah lagi ke yang namanya besaran akustik atau suara tadi, ke getaran lagi kan, suara kan getaran toh. Jadi dari getaran ke elektrik ke getaran lagi seperti itu.
Ada yang ditanyakan? Yang berlaku sebagai sensor di sini apa, ayo? Ya ini yang menerima getaran ini tadi. Jadi mungkin di dalamnya ini ya berarti dawai, karena dia kan bersentuhan langsung dari sama objek kan. Terus mungkin di dalamnya ini ada suatu kotak nih yang menerima sinyal getaran dari si dawai ini tadi, berarti sensornya si kecil ini sekaligus transducer, mengubah kebesaran elektrik. Gitu. Oke, sudah selesai presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal dan sampai akhir. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like and share to your friends. Oke, mantap. Thank you for watching.